Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam An-Nasai. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maksud mubarak adalah kata yang sering kita dengar, yaitu kata berkah atau barakah, yang artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kenapa syahrul Ramadan disebut dengan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi? Karena ternyata banyak kebaikan yang berada di bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan tidak disebut bulan yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Ini di antara keistimewaan Ramadan di mana disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah umur kita tidak bisa menandingi umur umat-umat terdahulu, maka sesungguhnya Ramadan ini adalah bonus, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat 120 tahun. Bagaimana dengan kita? Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasanya tidak mungkin menandingi umur umat-umat terdahulu. Nabi kita menyampaikan a'maru ummati baina sittina wa sab'in, bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit. Itu pun luar biasa, diuji berbagai dengan penyakit yang begitu banyak. Ya mungkin ketika kita kecil belum ada penyakit ini dan itu, sekarang luar biasa. Penyakit bertambah, dokter bertambah, rumah sakit bertambah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat terakhir ini umur yang tidak sebanyak umur umat-umat terdahulu. Diberikanlah hadiah itu dengan hadiah bulan Ramadan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Di antara keberkahan itu adalah ada namanya Lailatul Qadar, malam Qadar, yang ketika kita beribadah di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah tidak bilang sama, tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita kali-kalikan 1000 bulan ini seperti 83 tahun.
Misalkan kita mendapatkan 10 Ramadan, maka 83 tahun kali 10, 830 tahun, hampir menyamai umur Nabi Nuh dan umatnya. Itu kalau kita mendapati 10 Ramadan, dan selama 10 Ramadan itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana dengan yang mendapati 20 Ramadan, 30 Ramadan, dan seterusnya? Keberkahan yang luar biasa yang Allah siapkan, yang ini tidak ada di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan. Menarik Bapak Ibu yang mulia, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dengan umur yang tidak sebanyak umur umat-umat terdahulu. Dengan adanya Ramadan ini, maka tak boleh berlalu detik, menit, jam. Maka kita targetkan berapa kali menghatamkan Al-Quran, berapa kita sedekah, berapa qiyamnya, dan amalan sunnah yang lain yang ini sesungguhnya banyak kebaikan di dalamnya. Minimal untuk menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam. Tetapi kalau kita melihat bagaimana para salafus saleh, Imam Syafi'i misalkan bisa menghatamkan 1 hari 2 kali hatam. Artinya kalau Ramadan itu 30 hari, maka beliau menghatamkan 60 kali hatam. Imam Bukhari, Imam Malik, bahkan Imam Malik memiliki halaqah hadis, pengajian hadis. Beliau liburkan untuk mengejar target hatam Al-Quran. Dan kita dapati di beberapa negara di Timur Tengah, mereka meliburkan khusus untuk bulan Ramadan. Agar apa? Fokus dengan tilawatul Quran. Begitu juga sedekah. Kalau di bulan yang lain kita sedekah, maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Inilah yang kemudian menjadi tuntunan baginda Rasulullah, bagaimana beliau dikenal dengan orang yang sangat dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Inti ibadah puasa 2. Yang pertama adalah as-siyam, kemudian yang kedua adalah al-qiyam. As-siyam artinya kita berpuasa di siang hari. Ada batasan. Begitu adzan subuh sampai adzan maghrib. Dan alhamdulillah di Indonesia siangnya tidak lebih lama dari malamnya. Artinya kalau kita lihat bagaimana negara-negara yang siangnya lebih lama, ada yang subuhnya jam 2, baru maghribnya jam 10. Luar biasa bagaimana mereka berpuasa dengan waktu yang lebih lama dari kita. Ini ujian bagi mereka. Nah, disinilah kemudian kita mendapatkan banyak ampunan, sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, al-qiyam, artinya berdiri untuk menunaikan ibadah salat tarawih, salat witir, kemudian malamnya dilanjut dan seterusnya. Di antara kebiasaan tradisi yang dilakukan di Mekah Madinah adalah 10 terakhir bulan Ramadan mereka melakukan qiyam 2 kali. Qiyam yang pertama setelah salat Isya, kemudian qiyam yang kedua jam 1 sampai menjelang waktu sahur. Inilah yang kemudian
menjadi motivasi sebagaimana Rasul katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam, salat di waktu malam ataupun ibadah yang lainnya yang ini dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis di awal tadi bahwa syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, melakukan amaliyah begitu dimudahkan, karena di dalam hadis tersebut pintu surga, pintu langit dibuka, kesempatan untuk melakukan kebaikan begitu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup. Kalaupun kemudian di bulan Ramadan ada maksiat, ada dosa, itu karena tarbiyah syaitaniyah selama 11 bulan, sehingga datang Ramadan tidak menimbulkan efek jerah. Tetap dia bermaksiat, tetap dia berbuat dosa. Wa na'udzubillah, bahkan ada yang tidak berpuasa dan dia mengaku muslim. Apa sebab? Katanya setan sudah dibelenggu, neraka sudah ditutup. Karena tarbiyah syaitaniyah yang dia dapatkan selama 11 bulan, itulah yang kemudian menjadi dampak tidak menimbulkan efek jerah ketika datang bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam, sehingga ini tidak berlalu sia-sia. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menambah semangat kita, menambah motivasi bagi saya khususnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.